Hai, ketemu lagi dengan saya Anita Wijayanti. Hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal, salah satu materi dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih pengertian fiskal. Fiskal ini sebenarnya digunakan untuk menjelaskan bentuk dari pendapatan negara. Sekarang kita tahu pendapatan negara itu dikumpulkan dari masyarakat oleh pemerintah dan kemudian disalurkan untuk program-program yang akan menghasilkan pencapaian peningkatan kemakmuran dalam suatu negara, ya, baik itu melalui pendapatan nasional, produksi, perekonomian, kemudian untuk juga perangkat-perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Nah, kalau kebijakan fiskal itu merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini seperti pengertian fiskal tadi ya, yang terkait dengan bagaimana dia harus mengumpulkan eh, pendapatan untuk negara dan kemudian menyalurkan untuk eh, meningkatkan perekonomian masyarakat menuju ke kemakmuran seperti yang undang-undang dasar kita sebutkan gitu ya. Sehingga pemerintah itu perlu kebijakan-kebijakan yang mengarahkan suatu ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Jadi di sini pemerintah itu mengambil kebijakan untuk ya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Nah, kalau kita lihat pendapatan pemerintah itu dari mana? Ayo, tahu nggak dari mana? Pasti dari pajak satu, gitu ya. Kemudian juga dari laba BUMN, ya. Kemudian juga dari apa namanya usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah, gitu ya. Nah, itu semua adalah pendapatan pemerintah yang kemudian pengeluarannya untuk apa aja ya, mungkin untuk pembangunan jalan, infrastruktur seperti sekarang ya, untuk penanganan COVID-19. Nah, ini menjadi pengeluaran dari pemerintah. Nah, di sini pemerintah perlu kebijakan-kebijakan yang bagaimana untuk membalanskan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi kebijakan fiskal di sini artinya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi ya melalui pengeluaran maupun perpajakan untuk pendapatannya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari kebijakan fiskal? Satu, pasti adalah pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDB, gitu ya. Karena ketika ekonomi itu tumbuh dengan cepat, maka bisnis ini juga kemungkinan berkembangnya juga dengan cepat pula, gitu ya. Sehingga orang-orang ini kalau bisnisnya jalan semuanya, pendapatannya juga tentu akan banyak, gitu kan. Kemudian juga untuk pemerintah ini bisa mengurangi pajak gitu ya, sehingga bisnis ini perkembangannya juga lebih cepat. Dan itu juga kalau Anda lihat itu juga dilakukan oleh pemerintah, gitu kan. Kemudian untuk pekerjaan. Nah, pemerintah itu berusaha untuk meminimalisasi yang namanya pengangguran. Kenapa pengangguran yang menjadi salah satu tujuan dari kebijakan fiskal ini? Karena yang namanya pengangguran itu otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi, ya. Sehingga pemerintah mencoba untuk mengeluarkan apa namanya kebijakan-kebijakan fiskal yang terkait dengan pengurangan pengangguran. Nah, menjadi pertanyaan nih, apa sebenarnya apakah kartu prakerja nih ya yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang ini juga salah satunya apakah mampu untuk menjadi salah satu kebijakan fiskal yang mampu untuk mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Nah, pemerintah juga bisa sebenarnya mengurangi pajak untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat gitu ya, sehingga perputaran perekonomian ini akan mengadopsi mereka para pekerja-pekerja sehingga pengangguran ini akan berkurang. Itu juga bisa dilakukan dengan kebijakan fiskal ya. Kemudian yang ketiga, tujuan kebijakan fiskal yang ketiga adalah untuk stabilitas ekonomi. Pertumbuhan seperti yang kita pernah bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, pertumbuhan ekonomi itu akan sangat tergantung stabilitas ekonomi ya, akan sangat tergantung kepada
perekonomian global juga ada saatnya booming, ya. Kemudian di mana pertumbuhan ekonominya tinggi. Ada juga di saat pemerintah itu ada boost ya, sehingga perekonomiannya itu turun seperti saat ini misalnya. Ya. Saat ini kita ada di uh, masa gitu ya, di mana susah nih ya. Karena apa? Karena ada virus yang kemudian ternyata menyerang perekonomian. Nah, ini stabilitas ekonomi ya itu perlu kita jaga karena sebenarnya bukan hanya pemerintah Indonesia yang mengalami perlambatan perekonomian, tetapi juga perlambatan di dunia ini juga ada perlambatan tentang ekonomi. Nah, pemerintah dalam hal ini seperti posisi saat ini harus bisa mengambil kebijakan fiskal supaya untuk mengurangi resiko ya yang terhadap stabilitas ekonomi. Nah, kemudian kita juga masuk nih beberapa teori gitu ya tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari sisi teoritis ya. Ada kebijakan fiskal fungsional di mana kebijakan ini mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah serta bagaimana akibat-akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan nasional maupun kesempatan kerja. Kemudian secara teoritis ini juga ada kebijakan fiskal yang disengaja. Ya, artinya pemerintah ini punya kewenangan ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan fiskal yang untuk memanipulasi gitu ya, untuk membuat supaya anggaran ini mampu mencapai stabilitas di antara pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, ini pemerintah punya hak untuk itu. Nah, ini adalah kebijakan fiskal yang disengaja, misalkan untuk membuat perubahan sistem pemungutan pajak gitu ya. Kemudian untuk merubah secara serentak bagaimana proses pengeluaran pemerintah gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian kebijakan fiskal yang tidak secara disengaja itu juga secara teoritis ada, yaitu merupakan kebijakan dalam pengendalian kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jadi kenapa pemerintah juga harus dalam bisnis ini ya perlu kita pantau, perlu dipantau oleh perusahaan bagaimana supaya perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian pajak-pajak, kemudian kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran ini benar-benar bisa didapatkan oleh mereka yang berhak. Nah, kemudian kita membahas mengenai masih macam-macam kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Nah, kita akan lihat di sini ada kebijakan fiskal seimbang, yaitu merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran itu jumlahnya sama. Atau fiskal surplus di mana kebijakan ini gitu kan harus lebih tinggi daripada pengeluaran, atau kebijakan fiskal defisit. Ya, di mana kebijakan yang berlawanan dengan surplus tadi ya, suatu kebijakan di mana mengatasi pendapatan itu lebih sedikit daripada pengeluaran. Kemudian ada juga kebijakan fiskal dinamis, di mana kebijakan itu menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhannya seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini macam-macam kebijakan fiskal. Nah, apa sih dampaknya di dalam kebijakan fiskal ini di dalam bisnis gitu ya? Nah, sebenarnya kebijakan fiskal ini akan berefek, berimbas secara langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis, gitu ya. Karena perpajakan, pembelanjaan itu pasti akan berpengaruh terhadap bisnis. Sehingga sebenarnya para pembisnis ini harus pintar melihat peluang investasi dari belanja pemerintah. Pemerintah kan punya belanja tuh. Nah, pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran. Nah, seharusnya inilah yang ditangkap oleh investasi swasta untuk untuk memutar bisnisnya itu sendiri.
Kemudian kebijakan fiskal yang kontraktif ini dapat mendorong inflasi yang parah sehingga keseimbangan itu rusak, permintaan harga jauh. Bisnis yang biasanya sedang dalam masa pengembangan dan pertumbuhan akan mengambil langkah penghematan anggaran dan ini tentunya akan membuat aliran uang untuk pembelanjaan lebih sedikit. Kebijakan fiskal juga akan mengaruhi pajak untuk individu maupun bisnis ke depan. Pengeluaran pemerintah yang mengarah pada defisit yang lebih besar akan menunjukkan bahwa perpajakan pada akhirnya harus meningkat dan membayar bunga. Sebaliknya, ketika pemerintah menjalankan surplus, besaran pajak akhirnya bisa diturunkan. Nah, itu sekilas tentang materi tentang kebijakan fiskal. Banyak sekali yang sebenarnya bisa kita diskusikan tentang kebijakan fiskal ini di era seperti ini nih. Kita kan sekarang lagi online learning ya. Jadi kita pembelajaran lewat online ini karena memang adanya virus COVID-19 gitu ya. Dan uh, hal ini ternyata mempengaruhi sekali perekonomian di Indonesia. Pengangguran semakin banyak gitu ya. Usaha-usaha bisnis hampir saat ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini membutuhkan kebijakan-kebijakan fiskal, baik itu dari pajak, dari apapun dari pemerintah yang bisa untuk menyeimbangkan juga bagaimana proses bisnis ini bisa berjalan dengan baik di masa yang saat ini. Karena memang beberapa prediksi dari ahli perekonomian dan juga ahli bisnis memang kalau untuk bisnis sendiri, pelaku bisnis sendiri mungkin dalam 3 bulan ke depan, ini udah siap-siap untuk tutup nih kalau kondisinya seperti ini terus gitu ya. Nah, makanya itu pemerintah perlu nih menstimulus bisnis ini supaya bisa tetap berjalan, bisnisnya juga tetap orang-orangnya ini untuk bisa bekerja, sehingga perekonomian ini akan seimbang. Nah, ini salah satu contoh nih ya, di mana kebijakan fiskal ini tentunya akan mempengaruhi bisnis gitu ya. Nah, sekarang ini kita masih memantau kebijakan fiskal apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bukan memajukan ya, untuk menstabilkan kondisi bisnis di Indonesia di era COVID-19 ini kita sebut era ya, era COVID-19 ini, maka apa sih sebenarnya pemerintah itu kebijakan fiskalnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi diskusi yang menarik untuk kita sekaligus contoh ya, contoh pemerintah sendiri dalam beberapa waktu kemarin sudah mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini perlu kita tinjau dan kita tunggu juga di era-era saat ini apa yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan fiskalnya. Oke, saya rasa itu dari saya sedikit materi yang kita bahas tentang kebijakan fiskal. Yang lain-lainnya bisa kita diskusikan melalui Google Classroom ataupun melalui WA Group. Bye.